Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai menyatakan deret dalam notasi sigma. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Langkahnya sama seperti yang kemarin saat kita menyatakan deret dalam notasi sigma, yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan jenis deretnya. Apakah deret yang diketahui di soal itu deret aritmatika ataukah deret geometri? Nah, perhatikan di sini. Di sini suku pertamanya adalah 2 dan suku keduanya adalah 4. Kita tahu jika 2 ditambah 2 itu hasilnya 4. Tapi apakah 4 ditambah 2 nanti hasilnya 8? Kan tidak ya, maka ini bukan deret aritmatika. Nah, sekarang coba kita menggunakan perkalian. 2 kali berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2 kali 2. 2 kali 2. Kemudian 4 kali berapa yang hasilnya 8? Yaitu 4 kali 2. Dan 8 kali 2 nilainya adalah 16. Karena di sini rasionya adalah 2, ya kan? Dan rasio itu menggunakan operasi perkalian, maka deret yang memiliki rasio namanya adalah deret geometri. Nah, jadi deret 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 merupakan suatu deret geometri. Setelah kita tahu bahwa itu merupakan suatu deret geometri, maka langkah kedua yaitu kita menentukan rumus dari UN. Menentukan UN. Nah, deretnya di sini adalah deret geometri, maka kita ingat UN, rumus UN untuk deret geometri adalah Arni. Siapa itu Arni? A kali R pangkat N dikurangi 1. Sama dengan A adalah suku pertama. Suku pertama pada deretnya adalah 2 kali rasionya. Setiap suku ini dikalikan 2, maka rasionya adalah 2 pangkatnya, yaitu N dikurangi 1. Hati-hati, 2 pangkat N dikurangi 1 adalah suatu bilangan berpangkat. Sedangkan 2 yang di sini itu kan belum bilangan berpangkat ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kalian harus ingat bahwa jika ada perkalian berpangkat A pangkat M kali A pangkat N, itu nanti hasilnya A pangkat M ditambah N. Nah, ini yang harus diingat. Perkalian bilangan berpangkat, di sini bilangan pokoknya A, maka sini juga A. Bilangan pokoknya harus sama. Jika bilangan pokoknya sudah sama dan di sini perkalian, maka nanti pangkatnya itu dijumlahkan. Jika soal yang ini, maka cara menyelesaikannya adalah perhatikan bilangan pokoknya masing-masing. Di sini bilangan pokoknya harus sama. Bilangan pokok yang sini 2, yang sebelah sini bilangan pokoknya juga 2. Sudah sama ya, maka kita boleh menggunakan ini. Nanti pangkatnya dijumlahkan. Nah, pertanyaannya 2 di sini kan belum punya pangkat. Kita jadikan dulu 2 ini sebagai bilangan berpangkat. 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 2, yaitu 2 pangkat 1. Nah, 2 ini kita ubah ke bilangan berpangkat. Kenapa? Karena di sini bilangan pokok sudah sama-sama 2, agar bisa dikalikan, maka 2 yang ini harus berupa bilangan berpangkat. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2, yaitu 2 pangkat 1 kali bilangan yang belakang 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, sekarang kan sudah sama-sama bilangan berpangkat, sini bilangan berpangkat, dan keduanya ini dikalikan. Ingat di sini, jika ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan, sehingga di sini diperoleh
2 pangkat ini 1 ditambah N dikurangi 1. Ya kan? Sama dengan 2, 1, ada kurung, kita buka kurungnya. Positif kali N, nilainya adalah positif N. Ingat ya, ini dipangkat. Positif N. Kemudian positif kali negatif 1, nilainya adalah negatif 1. Sama dengan, nah perhatikan di sini ada 1, ada negatif 1, kan nilainya 0. Maka sisanya adalah 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat N ini adalah rumus dari UN. Gitu ya, jadi hati-hati ketika mengalihkan suatu bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu kita tentukan BB dan BA atau batas bawah dan batas atas. Nah, kita tentukan dulu BB-nya atau batas bawah. Masih ingatkah kalian batas bawah itu adalah menyama dengankan UN, di mana UN yang diperoleh adalah 2 pangkat N sama dengan suku pertama pada deret. Suku pertama pada deretnya adalah 2. Nah, ketika ini bilangan berpangkat, maka sebelah sini pun harus berupa bilangan berpangkat. 2 pangkat N sama dengan, di sini 2, biar bisa disama dengankan, sini juga harus 2 ya. 2 pangkat berapa biar hasilnya 2, yaitu 2 pangkat 1. Nah, sekarang lihat, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2. Maka bilangan pokok ini bisa kita coret dan pangkatnya turun, sehingga diperoleh N sama dengan 1. Nah, jadi batas bawahnya itu 1. Setelah mencari batas bawah, sekarang kita cari batas atas. Kalau batas atas, yaitu kita sama dengankan UN-nya, yaitu 2 pangkat N, sama dengan suku terakhir pada deretnya. Suku terakhirnya adalah 16. 2 pangkat N sama dengan, ingat, kalau disama dengankan, maka sini juga harus berupa bilangan berpangkat. Dengan bilangan pokoknya itu 2, maka sini 2 pangkat berapa ya, yang hasilnya itu 16. Kita buat yang namanya pohon faktor 16, karena ini maunya 2 pangkat, maka 16 kita bagi dengan 2. 16 dibagi 2 dapat 8. 8 dibagi lagi dengan 2 dapat 4. 4 dibagi lagi dengan 2 dapat 2. Nah, yang diambil itu yang luar ini 1, 2, 3. Jangan lupa yang paling terakhir pojok ini juga diambil. Ada 1, 2, 3, 4. Artinya 16 adalah 2 pangkat 4. Jadi di sini kita ganti 16 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, perhatikan bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2, boleh coret. Kemudian pangkatnya ini turun sehingga diperoleh N sama dengan 4. Jadi batas atasnya itu 4. Kalau sudah ketemu batas bawah dan batas atas, maka kita ke langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, yaitu kita tuliskan dalam notasi sigma. Nah, kita tuliskan deretnya dalam notasi sigma. Jadi, deret 2 ditambah 4 tambah 8 tambah 16 sama dengan sigma. Di sini adalah rumus UN, di mana rumus UN yang kita peroleh adalah
2 pangkat N, di sini ada batas bawahnya 1, dan sebelah sini batas atasnya adalah 4. Jadi deret 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 bisa dituliskan dengan sigma 2 pangkat N dengan batas bawah 1 dan batas atasnya 4. Nah, beginilah cara menyatakan deret 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dalam notasi sigma. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.